Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Julianingsi Sudurama dari kelas HES 6D. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah perkembangan perlindungan atau sejarah perkembangan hak kekayaan intelektual. Nah, secara histori yang kita tahu bersama bahwa hukum di Indonesia itu sebagian besar berasal dari kolonial Belanda, yang dimana pada saat itu Indonesia masih di bawah penjajahan Belanda. Nah, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia itu telah ada sejak tahun 1840, di mana pada saat itu pemerintahan kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI. Nah, pada tahun 1844, selanjutnya pemerintahan Belanda juga mengundangkan UU Merek pada tahun 1885. Kemudian dilanjut dengan UU Paten pada tahun 1910 dan UU Hak Cipta pada tahun 1912. Pada saat itu Indonesia masih bernama Netherlands East Indies telah bergabung menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industry Property sejak tahun 1888. Nah, pada zaman kependudukan Jepang, yaitu pada tahun 1942 sampai dengan 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI itu masih dipergunakan atau masih berlaku. Hingga pada zaman kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, bahwasanya seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap diberlakukan selama hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. UU Hak Cipta dan UU Peninggalan Belanda tetap berlaku, namun tidak demikian dengan UU Paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintahan Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam UU Paten Peninggalan Belanda, permohonan hak paten dapat diajukan di kantor paten yang berada di Batavia, yang kita bisa kenal sekarang dengan namanya Kota Jakarta. Namun, untuk melakukan pemeriksaan atas permohonan paten tersebut harus dilakukan di Oktroeruit di Belanda, yang berada di Belanda. Nah, kemudian pada tahun 1953, Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang paten. Nah, pada tanggal 11 Oktober 1961, pemerintahan RI mengundangkan UU nomor 21 tahun 1961 tentang merek, perusahaan, dan merek perniagaan untuk menggantikan UU Merek Kolonial Belanda. UU Merek 1961 yang merupakan undang-undang Indonesia pertama di bidang HKI berdasarkan pasal 24 UU nomor 21 tahun 1961 yang berbunyi, undang-undang ini dapat disebut sebagai Undang-Undang Merek 1961 dan mulai berlaku 1 bulan setelah undang-undang ini diundangkan. Nah, undang-undang tersebut mulai berlaku per tanggal 11 November 1961. Nah, pada tanggal 10 Mei 1979, Indonesia meratifikasi Konvensi Paris berdasarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 1979. Partisipasi Indonesia pada saat itu belum penuh karena Indonesia membuat pengecualian terhadap sejumlah ketentuan, yaitu pada pasal 1 sampai dengan 12 dan pasal 28 ayat 1. Nah, pada tanggal 12 April 1982, pemerintah mengesahkan UU nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta untuk menggantikan UU Hak Cipta Peninggalan Belanda.
Pengesahan UU Hak Cipta 1982 dimaksud untuk mendorong dan melindungi penciptaan penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni, dan sastra, serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan hidup bangsa. Pada tahun 1986 dapat disebut sebagai tahun di mana era modern sistem HKI di tanah air. Nah, pada tanggal 23 Juli 1986, RI disebut membentuk sebuah tim khusus di bidang HKI melalui keputusan nomor 34 tahun 1986. Nah, pertanggal 19 September 1987, pemerintah RI mengesahkan UU nomor 7 tahun 1987 sebagai perubahan atas UU nomor 12 tahun 1982 tentang hak cipta. Nah, di penghujung tahun 2000 disahkannya 3 undang-undang baru di bidang KI atau HKI, yaitu Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang, Undang-Undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri, dan Undang-Undang nomor 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, dalam upaya menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan ini dengan persetujuan TRIPS, pada tahun 2001 pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang nomor 14 tahun 2001 tentang paten dan Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Dan yang terakhir pada pertengahan tahun 2002 tentang hak cipta yang menggantikan undang-undang yang lama dan berlaku efektif 1 tahun sejak diundangkan. Baik, itu sedikit penjelasan mengenai sejarah undang-undang hak cipta di Indonesia. Jika ada salah-salah kata atau kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.